Firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan membuat satu renungan, yaitu berserulah kepadaku, maka aku akan jawab. Saudara, di dalam kitab Yeremia itu kita mendapatkan satu pelajaran, yaitu 7 hal yang penting yang perlu kita ketahui dari kitab Yeremia. 6 bagian merupakan janji Tuhan, dan 1 bagian itu apa yang harus kita lakukan. 6 bagian yang merupakan janji Tuhan. Yang pertama, Tuhan mengatakan kita harus memahami dan mengenal Dia. Yeremia 9 ayat 23-24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tapi siapa mau bermegah, baiklah ia bermegah karena berikut, yaitu bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan itu tidak keberatan kita menjadi kaya. Tuhan tidak keberatan kita menjadi pintar, bijaksana. Tujuannya menikmati hidup bahagia. Karena dalam kitab Ulangan, Tuhan berkata, aku bergirang karena kemakmuranmu. Jadi Tuhan itu tidak keberatan kita mengalami kemakmuran, ya, kita mengalami semuanya. Tapi Tuhan itu sedih bahkan kalau kita sakit-sakitan, kita dikejar hutang, ya, segala yang Tuhan berikan pada kita, saudara, itu semuanya yang baik datangnya dari Tuhan. Tetapi yang Tuhan tidak kehendaki itu kalau kita bermegah dan berbangga karena kekayaan kita, kepintaran kita, kebijaksanaan kita, kekuatan kita. Kenapa? Karena itu semuanya sifatnya sementara. Semua itu sifatnya labil, temporer, semuanya tidak kekal. Kekuatan manusia ada batasnya, pangkat manusia ada batasnya, ya, bisa turun, saudara. Kalau enggak turun, bisa saja diturunkan. Kekuatan manusia itu ada batasnya, saudara. Kita lihat tinju Muhammad Ali yang begitu perkasa, enggak terkalahkan. Ada batasnya, saudara. Kepintaran manusia merancang kapal Titanic bisa tenggelam, ya. Semua dari manusia itu ada batas waktunya. Karena firman Tuhan berkata, jangan sekali-kali bermegah pada kehebatan manusia. Tidak bisa membuat manusia itu berbahagia. Tetapi kalau kita memahami, mengenal Allah, melekat dengan Allah, inilah kunci kebahagiaan kita. Yesus pernah mengingatkan kita, ya, kepada seorang kaya yang bingung di mana dia harus menyimpan, menimbun kekayaannya, hartanya, apa yang harus dia perbuat, lumbung-lumbungnya dirombak, dibuat lebih besar untuk taruh menyimpan gandum-gandumnya dan hartanya. Setelah itu dia bisa berkata pada jiwanya, jiwaku, aku punya banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makan dan minumlah, dan bersenang-senang. Firman Tuhan berkata, hai engkau orang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Untuk siapakah semuanya kau sediakan? Demikianlah orang yang kaya, tidak ada gunanya kalau dia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara, umatku binasa kalau tidak mengenal Allah. Banyak orang percaya yang tidak mengenal Allahnya. Mereka cuma mengenal berkatnya. Mengenal Allah saat diberkati melimpah. Tapi waktu dibawa ke padang gurun, dibawa ke lembah kelam, mereka tidak bisa menerima. Mereka bersungut-sungut. Tetapi kita harus ingat, Allah perlu kadang-kadang membawa kita pergi ke pengalaman padang gurun, yaitu berupa tantangan-tantangan dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya sifat-sifat lama kita,
karakter-karakter kita, ya, yang harus dihancurkan itu, yang tidak bisa dihancurkan lewat berkat. Saudara, untuk merendahkan hati kita, kadang-kadang kita ini sombong, tinggi hati ya, itu tidak bisa dikikis dengan berkat. Kadang-kadang Allah perlu bawa kita ke sekolah padang gurun untuk mengetahui kualitas kekristenan kita. Tidak bisa kita diuji lewat berkat. Kita dididik Tuhan, dibentuk, dipersiapkan untuk menerima kemuliaannya. Seperti bangsa Israel, karena tidak tahu siapa Allahnya, tidak memahami dan mengenal Allahnya, walaupun dia dipimpin keluar dari perbudakan dengan tiang awan dan tiang api, tapi mereka bersungut-sungut, saudara. Kenapa? Tidak mengenal Allahnya. Saudara, kalau kita mengenal Allahnya, maka kita mempunyai nama Allah kita. Kita tahu Daud seperti seorang yang mengenal pribadi Allah. Lewat tantangan yang dihadapinya, lewat peperangan yang dihadapinya, lewat lembah kelam yang dia dijalaninya, Daud akhirnya tahu dan kenal pribadi Allah. Sehingga ia menamai Allahnya, Engkau gunung batu, Engkau perisaiku, Engkau kota bentengku, Engkau kubu keselamatanku, Engkau tempat perlindunganku. Dan banyak nama-nama yang Daud berikan kepada Allahnya, karena dia mengalami secara pribadi di padang gurun. Saudara, tanpa mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, kita akan binasa. Kualitas rohani kekristenan kita itu akan menjadi seperti jerami atau rumput kering, kita katakan, yang mudah terbang oleh angin, yang mudah terbakar oleh api, yang mudah hanyut oleh air. Kena persoalan sedikit, aduh nggak Tuhan-Tuhanan, nggak doa-doaan. Inilah orang Kristen yang cukup puas dengan kekristenannya. Cukup menjadi anggota gereja, cukup ke gereja 1 minggu 1 kali, 1 bulan 1 kali, tapi tidak kenal Allah dengan sungguh-sungguh. Umat yang mengenal Allahnya itu akan kuat dan bertindak. Bertindak, berhati-hati menghadapi tantangan. Berani berdiri di atas persoalan. Kuat, ya, tidak lesu, tidak hanyut oleh persoalan. Kuat imannya, kuat dalam pengharapannya. Dan orang yang nanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi dan kekuatan sayapnya. Berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi. Paulus mengenal Allahnya. Dia berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Daud berkata, Tuhan itu perisaiku, benteng hidupku, tempat perlindungan. Saudara, kalau kita mengenal Allah kita, maka kita akan mempunyai satu nama yang kita berikan pada Allah kita. Siapa Allah kita? Ya. Yang kedua, Yeremia 17, katakan ayat 5-7. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya jauh daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, ini peringatan yang lebih keras. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saudara, orang yang mengandalkan manusia itu terkutuk. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Orang yang hatinya jauh dari Tuhan. Orang yang tidak melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Maka hidupnya tidak akan menerima berkat. Hidupnya seperti di padang belantara. Gersang, tandus. Tidak mengalami keadaan baik. Bukan cuma kosong, tidak artinya. Tapi dikatakan tertutup. Apapun yang kita usahakan, prestasi kita tanpa melibatkan Tuhan, itu akan tertutup. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Hidupnya tidak pernah dilanda kekhawatiran. Hidupnya senantiasa berbuah. Di tahun yang kering, ia seperti pohon di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air. Di mana pohon ini mengalami kesegaran. Di dalam Ulangan 11, orang yang mengandalkan Tuhan itu hidupnya sungguh-sungguh luar biasa. Dia adalah pergi kemana tempatnya, saudara.
dia akan mengalami berlembah-lembah. Ada banyak sekali hujan yang turun dari langit. Saudara tidak usah menabur dengan susah payah, mengairi dengan susah payah. Karena dia ada di satu negeri yang bergunung berlembah, di mana mata Tuhan akan mengawasi dari awal sampai akhir tahun. Sepanjang masa, saudara. Walaupun keadaan resesi, ya, mengalami tahun yang sulit dan sukar, tahun-tahun gelap, tahun jungkir balik, saudara, kita nggak akan tahu keadaan dunia saat ini. Di Indonesia kita lihat sekarang ini rupiah lagi anjlok, saudara, 16.000 lebih, keadaan semakin sulit. Tetapi saudara, kita sungguh-sungguh berada dalam Tuhan, kita tidak takut, kita tetap segar. Meskipun keadaan sulit, tetapi berkat Allah turun atas kita. Karena Tuhan memelihara, Tuhan mengawasi kita dari awal sampai akhir tahun, kita diberkati oleh Tuhan. Tapi siapa yang mulai meninggalkan Tuhan, siapa yang pakai kekuatan diri, siapa yang menyimpang dari Tuhan, akan Tuhan lenyap. Mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, sumber air hidup kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Kalau ikan koi itu sumbernya di air. Kalau dia lompat keluar, ada di daratan, dalam berapa jam dia akan mati karena dia keluar dari sumbernya. Begitu kita juga, sumber kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita keluar dari sumber itu, maka kita akan. Mari kita periksa tata cara hidup kita, apakah prioritaskan di dalam hidup kita. Mengapa bisnis kita tidak pernah baik? Mengapa keluarga kita tidak pernah mengalami bahagia? Mengapa hidup kita susah melulu? Ayo kita evaluasi apa yang kita prioritaskan dalam hidup kita. Saudara, andalkan Tuhan, maka diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, ingat, kita ini ada tanah liat di tanah penjunan. Yeremia 18. Kalau saat ini kita menghadapi tantangan, problem, apakah pribadi kita rusak? Bisnis kita rusak, rumah tangga kita rusak, hancur berkeping-keping, tidak berarti. Tidak perlu takut. Ingat, engkau ada di tangan penjunan. Engkau akan dibentuk kembali sesuai dengan kehendaknya. Perlu kesabaran. Kadang-kadang kita dihina, dianiaya. Saudara, dalam pembentukan jangan berontak. Percaya Allah membentuk kita lebih baik, lebih indah, menjadi benda kemuliaannya. Engkau sedang dikerjakan kembali, kita sedang dibentuk kembali, kita sedang dipersiapkan menjadi benda-benda kemuliaan Allah. Yang keempat, Yeremia 29 ayat 11. Kita harus tahu, rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan. Yeremia 29 ayat 11. Allah mengetahui rancangan apa yang terbaik dalam hidup kita daripada kita sendiri. Maka dari itu kita tidak perlu khawatir. Tuhan pasti membuat satu rancangan yang baik dalam hidup kita. Siapa di antara kita karena kekhawatiran bisa menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Waktu kita tidur, saudara, kita tidak sempat memikirkan diri kita. Tapi waktu kita tidur, Allah tetap mempunyai rencana yang indah dalam hidup kita. Sehingga dikatakan pada waktu tidur, Tuhan masih memberkati kita. Mazmur 107 ayat 2 berkata, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, duduk sampai jauh malam, makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada cintainya pada waktu tidur. Saudara, Allah tidak punya rancangan kecelakaan. Burung pipit, bunga bakung dipelihara Tuhan. Mengapa orang Kristen diizinkan Tuhan mengalami tantangan? Untuk mengajar kita seperti seorang ayah kepada anak yang dikasihnya. Untuk membuat kita berbalik dari segala kejahatan. Malah petaka yang terjadi bukan karena Tuhan tidak melindungi kita, tapi kadang-kadang kita ini sering keluar dari jalurnya Allah. Kadang-kadang kita sering keluar dari pelindungan Allah, yaitu untuk memurnikan. Yang kelima, ingat bahwa Allah mengasihi kita dengan kasih kekal,
Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saudara, kasih Allah pada kita adalah kasih yang kekal. Kasih yang tidak berkesudahan. Kasih yang konstan. Dia mengasihi kita 10 tahun yang lalu. Dengan 10 tahun yang akan datang sama. Kasihnya tidak pernah berubah. Meskipun kita berkali-kali jatuh bangun dalam hidup kita. Meskipun kita berkali-kali bersungut-sungut. Meskipun kita berkali-kali menghujat dia. Meskipun kita berkali-kali berbalik dia. Tetapi kasih Allah pada kita, kasih yang kekal. Contohnya, 2 penjahat yang ikut disalib di Golgota sudah menghujat Yesus berkata, kalau engkau Tuhan, selamatkan dirimu. Waktu dia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Jawab Yesus, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara, kasih Allah itu kasih yang kekal dan tidak pernah berubah. Nabi Yeremia di nabi yang melihat banyak sengsara. Karena murka Allah pada bangsanya, Nabi Yeremia ini nabi yang menangisi bangsanya, melihat kesengsaraan, kesedihan bangsanya. Dia terus mengalami kegelapan, tantangan berat yang seperti mata rantai mengikat dia, kepahitan-kepahitan dalam hidupnya. Dia tertawa, dia diolok-olok sepanjang hari, saudara. Tapi di dalam keadaan yang terhimpit, dalam keadaan yang sungguh-sungguh menyesakan, keadaan yang gelap, satu hal yang dia ingat dan menjadi harapannya, yaitu kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kasih setia Tuhan tak pernah habis-habisnya. Selalu baru setiap pagi saudara menerimanya. Bukan kasih yang kemarin, bukan kasih yang tadi malam, bukan kasih 1 bulan yang lalu, bukan kasih 1 tahun yang lalu, bukan kasih yang kadaluarsa, tapi kasih Tuhan yang baru setiap pagi diberikan kepada kita. Karena kasih setia Tuhan pada kita, dia berkata, bawalah persoalanmu kepadaku. Dia yang menghapuskan air matamu. Dia yang menyembuhkan penyakitmu. Dia menghapuskan dosa. Dia melegakan jiwamu yang letih lesu. Dia mengangkat beban. Saudara, itulah kasih Allah yang kita lihat seperti anak yang hilang. Yang menjual haknya, yang menjual nama baiknya. Saudara, menjual harga dirinya, berfoya-foya, meninggalkan suara Bapak. Hidupnya jauh dari Bapak. Sampai hidupnya di tengah-tengah kekotoran. Dipermalukan, makan ampas babi, mengalami hidup dia rendah. Sampai satu saat, dia sadar, dia bangkit, dia ambil keputusan, kembali ke rumah Bapak dan berkata, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan Bapak. Ketika masih jauh, ayahnya melihatnya, tergerak oleh belas kasihan, dipeluknya, diciumnya anak itu. Saudara, kita lihat, tidak ada kasih yang seindah kasih. Saudara, meskipun kita dalam keadaan kotor, Tuhan menerima kita dengan sungguh-sungguh. Yang keenam, Tuhan berkata, akulah Tuhan segala makhluk. Adakah sesuatu yang mustahil bagiku? Yeremia 32. Akulah Tuhan segala makhluk. Adakah sesuatu yang mustahil untuk? Saudara, kadang-kadang kita ini mesti malu sama Tuhan. Karena kita sering khawatir. Karena sering kita tidak percaya. Persoalan yang kita hadapi mungkin sulit bagi kita. Tapi Tuhan berkata, adakah sesuatu yang mustahil untukku? Kalau Tuhan sudah bilang demikian, adakah sesuatu yang mustahil untukku? Saudara, masihkah kita khawatir? Masihkah kita tidak percaya? Kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita, Allah izinkan kita masuk dalam sekolah percaya. Orang Kristen tidak ada gunanya kalau kita tidak percaya.
Saudara, untuk bertobat perlu percaya. Untuk terima keselamatan perlu percaya. Untuk terima mujizat perlu percaya. Untuk terima pemulihan perlu percaya. Untuk bisa melakukan firman Tuhan, kita perlu percaya. Untuk mengalami mujizat yang luar biasa, yang tidak mungkin bagi kita perlu percaya. Karena firman Tuhan berkata, orang benar hidup oleh percayanya. Saudara, kita membunuh, kita mencuri, kita berzina, kita berdosa, itu menyakitkan hati Tuhan. Tapi yang paling menyakitkan hati Tuhan ada satu, yaitu bila kita tidak percaya. Dia sudah berkata, adakah sesuatu yang mustahil untukku? Terus kita nggak percaya. Itu yang paling menyakitkan hati Tuhan. Betul, kita mencuri, membunuh, berzina itu menyakitkan hati Tuhan. Tapi yang paling menyakitkan hati Tuhan, kalau kita tidak percaya. Saudara, tanpa tantangan dan persoalan, kita tidak akan mengerti kuasa Allah. Masalah dan tantangan yang terjadi, itu satu kesempatan yang Allah nyatakan untuk menunjukkan kuasa Allah. Bagaimana respon kita? Yeremia 32:17 berkata, ya Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan yang besar, dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Itu respon kita. Kalau kita mengalami tantangan, katakan, Tuhan, tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Apapun yang kita hadapi dalam hidup kita, tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Lembah duka diubah menjadi lembah pujian. Perkabungan menjadi sukacita. Yang sakit disembuhkan. Yang terikat dimerdekakan. Abraham meskipun tidak ada dasar untuk berharap, namun dia berharap dan percaya. Sepenuhnya dia tahu Allah berkuasa melaksanakan apa yang dijanjikan. Saudara, Allah menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Yang buta terceleng, yang lumpuh berjalan, yang mati bangkit. Saudara, laut kosong terbelah. Saudara, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Yang keenam, yang ketujuh, itu bagian kita. Yeremia 33 ayat 3. Yang keenam tadi adalah bagian Tuhan. Ya, memahami mengenai Allah. Terkutuklah dan diberkatilah mengandalkan Tuhan. Ingat kasih setia Tuhan. Ingat rancangan Tuhan. Itu tidak rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera. Ingat kasih setia Tuhan yang kekal. Akulah Tuhan, tidak ada mustahil bagiku. Sekarang bagian kita. Apa bagian kita? Yang ketujuh, yaitu berserulah kepada Yeremia 33 ayat 3. Berserulah pada Tuhan, maka aku akan menjawab. Dan aku akan memberitahukan hal yang besar yang tidak pernah kita pahami. Saudara, orang yang berseru pada Tuhan tidak akan dipermalukan. Saudara, orang yang berseru pada Tuhan akan diselamatkan. Doa orang benar, apabila yakin doa besar kuasanya. Saudara, dikatakan bahwa Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku. Saudara, Yeremia 33 ayat 3, ini merupakan satu tantangan. Ya Tuhan nantang kita, berserulah kepadaku. Dan ada janji Tuhan. Jadi Yeremia 33 merupakan tantangan dan janji Tuhan. Yaitu tantangan Tuhan nantang kita, berserulah padaku. Maka aku, kata Tuhan, akan menjawab. Janji Tuhan, kalau kita berseru, Tuhan akan menjawab. Aku akan beritahukan padamu hal yang besar yang tidak terpahami. Yakni hal yang tidak diketahui. Saudara, ini luar biasa. Tuhan nantang kita. Kalau ada persoalan, berserulah padaku. Maka aku akan menjawab. Memberitahukan kamu hal yang besar yang tidak terpahami. Selama mulut kita ini masih bisa berdoa. Dan berseru kepadanya. Bagi orang percaya tidak ada mustahil.
Bagi orang percaya tidak ada istilah nasib dan takdir. Selama mulut kita masih bisa berdoa, selama mulut kita masih bisa berdoa, tidak ada nasib dan takdir. Semua Tuhan bisa rubah. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan kehebatanmu, jangan andalkan kepandaian. Semuanya tidak kekal. Andalkan Yeremia 33 ayat 3. Andalkan Mazmur 50 ayat 15. Hadapi dengan doa. Jangan takut. Mungkin sekelilingmu kamu sudah tidak ada jalan keluar. Segala jalan sudah kau tempuh. Tidak ada jalan keluar. Rasanya kita menghadapi semua jalan ini buntu. Ingat, jangan jatuhkan imanmu. Jangan jatuhkan pengharapanmu. Jatuhkan lututmu. Angkat hatimu. Angkat tanganmu. Angkat wajahmu. Maka arahkan imanmu ke atas. Di atas masih ada jalan. Saudara, dia tidak pernah berubah. Dia sanggup melakukan mukjizat. Mungkin kita mengalami sakit seperti Hizkia. Sakit dan hampir mati. Rumah tanggamu, ekonomi, keadaanmu. Berdoa. Tuhan akan mendengar dan menjawab. Apa yang menjadi andalanmu? Ayo, jadikan Tuhan prioritas dalam hidupmu. Libatkan Tuhan di dalam setiap jalanmu. Maka dia akan memberikan segala yang terbaik dalam hidupmu. Amin. Saya akan berdoa untuk semua yang mengikuti Zoom pada pagi hari ini. Tuhan, kami melihat apapun keadaan kami, Engkau tetap Allah yang besar. Mungkin keadaan kami seperti Hizkia. Ekonomi kami dalam keadaan serba terpuruk. Rumah tangga kami, keluarga kami dalam keadaan yang setengah mati. Tapi percaya janji Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, Tuhan tidak punya rencana kecelakaan dalam hidup kita. Tapi rancangan damai sejahtera yang penuh pengharapan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Kita percaya kalau kita berseru pada pagi hari ini, Tuhan akan menjawab. Dan kita akan mengalami perkara-perkara besar yang tidak pernah kita pahami, yang tidak pernah pikirkan. Yang bekerja Tuhan berkati pagi hari ini. Yang sekolah Tuhan berikan hikmat menjadi anak-anak yang pandai, yang memuliakan Tuhan. Rumah tangga kami, Tuhan pulihkan rumah tangga kami, Tuhan. Sehingga rumah tangga kami menjadi berkat bagi banyak orang. Yang sakit saat ini, saya percaya seperti Hizkia, dipulihkan Tuhan, diperpanjang usianya. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya saat ini kami berseru kepadamu. Saat ini pagi hari ini kami berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang dahsyat yang tidak pernah kami pikirkan. Amin.